Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardika Halifat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Swadaya Gunung Jati, asal sekolah SMA Negeri 5 Halmahera Barat, siap mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Pak. Semua kabarnya baik. Ya, maka kita memulai pembelajaran untuk lebih afdolnya. Kita memulai pembelajaran ini, maka kita mulai dengan membaca. Oke, saya minta satu orang mewakili untuk membaca doa, berdiri untuk memimpin membaca doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai dalam pembelajaran, mari kita berdoa. Oke, mudah-mudahan ya, apa yang kita laksanakan hari ini, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik sampai pada akhir pembelajaran. Saya absensi dulu. Ada yang tidak hadir? Ya. Ada, Pak. Semua hadir? Ya. Oke, semua hadir. Baik ya. Saya sebelum mulai pembelajaran ya, saya mengutip satu bahasa kata motivasi dari Presiden yang ketiga kita ya. Beliau mengatakan keberhasilan ini bukan milik orang yang pintar, tetapi keberhasilan milik orang yang terus berusaha. Artinya apa? Bahwa keberhasilan yang dicapai ini harus melalui suatu usaha. Jadi saya minta kalian hari ini tetap semangat, tetap berusaha agar apa yang ingin kalian capai itu bisa mendapat nilai yang maksimal. Tetap semangat belajar, jangan berhenti untuk belajar, karena belajar ini satu kebutuhan sepanjang hayat. Baik, sebelum memulai pembelajaran saya inginkan ya kalian duduk dengan baik, tempat duduknya duduk dengan baik ya. Terus siapkan buku dan pena ya untuk bagaimana agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan kalian punya kesiapan dalam menerima materi. Oke, selanjutnya untuk agar pembelajaran ini berjalan lebih bagus, lebih baik, maka ya ada tata tertibnya. Saya kira tata tertib ini setiap pertemuan sudah disampaikan, ya tinggal kalian membaca kembali atau saya mengulangi kembali ya. Pembelajaran kita ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Masih. Yaitu tentang pendapatan nasional. Ada yang masih ingat apa itu pendapatan nasional? Ya, silakan. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode 1 tahun. Ya, berikan aplaus untuk. Baik, ya benar sekali bahwa pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam satu negara dalam satu periode tertentu. Dan periode itu biasa digunakan adalah periode 1 tahun. Oke. Kemudian di dalam pendapatan nasional ada yang namanya konsep pendapatan nasional, yaitu yang disebut dengan salah satunya adalah gross domestic product. Ada yang masih ingat tentang gross domestic product? Ada? Ada yang masih ingat? Silakan, Adrian. Gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun.
Iya, berikan aplaus untuk Adrian. Jadi kita ketahui bahwa gross domestic product adalah jumlah seluruh barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam satu wilayah domestik. Ya, baik itu yang dihasilkan oleh ya, unit produksi yang berada di dalam negeri ataupun orang luar negeri yang datang ke negara kita menghasilkan barang dan jasa di negara ini. Ya, dalam satu periode tertentu. Artinya dalam 1 tahun. Ya. Kalaupun hari ini kita di tahun 2022, maka misalkan kita untuk mempelajari periode sebelumnya berarti pada tahun 2021. Nah, terus apa keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi menurut kalian? Saya contohkan begini, ya. Ketika misalkan orang tua kalian di rumah, ya, rata-rata di sini penghasilannya adalah kopra misalkan, ya. Di tahun ini atau di tahun sebelumnya, ya, penghasilan kopra orang tua kalian, ya, 1 ton, ya, dengan harga 10.000 per kilogram. Ya. Berarti kalau 1 ton 1.000 kilo, berarti berkisar 10 juta rupiah. Ya. Kemudian di tahun ini pendapatan ataupun ya hasil kopra daripada orang tua kalian meningkat dari sebelumnya 1 ton menjadi 1,5 ton. Berarti pendapatan yang dulunya ya tahun sebelumnya 10 juta akan meningkat menjadi berapa? Kalau 1 ton 10 juta berarti 15 juta. Baik. Jadi berarti ada peningkatan. Kira-kira berkembang tidak ekonomi orang tua? Berkembang. Ya. Bertumbuh tidak ekonomi orang tua? Karena ada peningkatan pendapatan. Maka apa kaitannya pendapatan nasional dengan pertumbuhan ekonomi? Apa keterkaitannya antara pendapatan nasional gross domestic product dengan pertumbuhan ekonomi? Yaitu ketika terjadi pertambahan pendapatan, maka terjadi peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi. Baik. Yang berikut adalah manfaat pembelajaran hari ini. Jadi Anda mempelajari pertumbuhan ekonomi agar Anda dapat memahami permasalahan pertumbuhan ekonomi, terutama di lingkungan sekitar, ya. Apakah pendapatan atau pertumbuhan ekonomi di satu daerah ini meningkat atau menurun? Jadi itu manfaatnya. Jadi Anda akan mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, baik lingkungan yang kecil, lingkungan keluarga, desa, daerah, sampai pada tingkat negara. Dan bagaimana caranya Anda mengatasi permasalahan itu, terutama permasalahan pertumbuhan Ekonomi. Kemudian yang berikut, yaitu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah Anda mempelajari materi hari ini, maka yang pertama Anda akan dapat menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, Anda dapat mengklasifikasikan ya, faktor penyebab daripada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang berikut, Anda akan dapat menganalisis permasalahan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga Anda punya kemampuan menyajikan ya, hasil temuan Anda terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi. Dengan model pembelajaran yang diterapkan hari ini adalah model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, ya. Dengan Anda penuh rasa ingin tahu, rasa tanggung jawab, ya, disiplin selama proses pembelajaran. Kemudian yang berikut, ini langkah-langkah pembelajaran kita ini. Jadi peserta didik
menyimak video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian yang berikut ada pembagian kelompok. Jadi hari ini ya kita akan bagi beberapa kelompok untuk bagaimana Anda mengumpulkan informasi dari tayangan video yang nantinya akan saya tayangkan. Kemudian Anda akan mempresentasikan ya hasil temuan Anda terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi. Bisa ya jadi kami ya? Bisa, Pak. Materi kita hari ini tentang pertumbuhan ekonomi. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih pertumbuhan ekonomi? Ya. Saya tampilkan satu gambar. Ya. Apa yang Anda saksikan di gambar? Tumbuhan. Mulai dari yang kecil, ya, kemudian besar dan lebih besar. Kira-kira di dalam pertumbuhan ini atau tumbuhan ini, apa yang Anda saksikan? Apa perubahan, apa yang terjadi di dalam tumbuhan ini? Bertambah, Jauh dan tinggi. kemudian tinggi. Itulah disebut dengan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan adalah, ya Rena, adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. iya. Jadi kalau kita saksikan tumbuhan ini, maka ada proses perubahan yang terjadi ya. Ditandai dengan bertambah daun, tinggi pohonnya. Nah kita kaitkan dengan pertumbuhan makroekonomi, maka tadi yang disampaikan oleh Rena, ya, yaitu terjadi proses perubahan kondisi ekonomi ya di dalam satu negara menuju kepada arah yang lebih baik. Tentunya kalau namanya pertumbuhan pasti menuju kepada arah yang lebih baik. Contoh misalkan, kalaupun tumbuhan itu dia tidak tumbuh, lalu kemudian mati, apakah disebut pertumbuhan tidak? Tidak, tentunya tidak ya. Disebut pertumbuhan karena ada setiap waktu dia berkembang, ya. Ada proses perkembangan atau ada proses perubahan yang terjadi. Maka dikaitkan dengan ekonomi tadi. Berarti pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi ya menuju kepada arah yang baik. Kira-kira di dalam tumbuhan ini, apa yang menyebabkan tumbuhan itu bisa subur atau bisa bertumbuh subur? Yang pertama kira-kira menurut kalian apa? Ya? Apa yang membuat tumbuhan itu tumbuh subur? Yang pertama, tanah. Oke, berikan aplaus untuk Ungki. Yang pertama kira-kira tanah. Tanah harus subur, ya, untuk supaya apa? Tumbuhan bisa bertumbuh subur. Kalau dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka disebut dengan, kalau tanahnya apa? Ya, lahan. Tanah ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka yang pertama adalah sumber daya alam. Jadi semakin baik, semakin banyak sumber daya yang dihasilkan di alam ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, walaupun tanah itu subur, ya, tanah itu subur, tapi kalau tidak disirami oleh tuannya, pasti mati layu. Berarti yang kedua apa? Jadi yang kedua, faktor penentuan pertumbuhan ekonomi adalah manusia. Jadi sumber daya manusia. Dia siram, tapi hanya sekedar siram saja. Tapi kalau tidak ditata maka bisa mati.
atau dikelola dengan baik, maka bisa mati. Maka dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka adalah tenaga manajerial atau tenaga yang mampu menggerakkan atau mengelola daripada faktor-faktor produksi. Kemudian yang berikut, ya, kira-kira ya sumber daya alamnya bagus, tanah, air, pokoknya sumber kandungan di dalamnya bagus, manusianya bagus, pengelolaannya bagus. Dalam ekonomi ya, harus ada yang namanya ya, aspek politik dan administrasi politik. Artinya apa? Stabilitas politik, ya, kebijakan pemerintah yang baik, ya, buat peraturan yang baik untuk melindungi ya segala sektor ya ekonomi, maka akan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian sekarang juga ya, tumbuhan ini. Kalau orang pakai atau kita pakai ya cara tradisional dengan menggunakan teknologi dengan ilmu dan ilmu pengetahuan, mana yang berkembangnya lebih baik? Ya, pakai cara tradisional dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya orang yang tanam biasa-biasa saja dengan orang yang tanam dengan keilmuannya atau dengan menggunakan teknologi. Kira-kira mana yang berkembangnya lebih cepat? Menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka itu juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, bisa ya? Kemudian yang berikut adalah dari sisi aspek sosial dan budaya. Ada orang yang ya ketika menanam ini tergantung kebiasaan juga. Ada orang yang biasa menanam pasti dia tahu bagaimana cara menanam, ya, bagaimana memelihara dengan baik. Tapi kalau orang yang tidak dengan kebiasaannya, justru akan dia pokoknya sekedar menanam saja. Maka di dalam sisi pertumbuhan ekonomi juga seperti itu, bahwa aspek sosial budaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, pokoknya aspek kebiasaan, adat istiadat, kerja keras, ya, budaya setempat. Ada orang yang budayanya terbuka, ada yang tertutup. Maka ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihatnya di modul. Nanti saya akan tunjukkan modulnya. Nah, ini modulnya. Modul tentang pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mendownload modulnya lewat link berikut. Nah, sekarang kita menuju pada orientasi masalah. Jadi kalian silakan kalian nanti akan menyaksikan satu video terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi di satu negara. Oke, setelah Anda menyaksikan video tadi, yang pertama adalah apa yang menjadi permasalahan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tadi kan sudah disampaikan apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ya. Maka sekarang ketika Anda menonton video tadi, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi
sehingga negara Sri Lanka itu ya mengalami krisis ekonomi. Sekarang saya akan membagi kelompok untuk kalian mendiskusikan permasalahan yang telah kalian saksikan lewat tayangan video tadi. Jadi saya akan membagi 3 kelompok ya. Yang di depan adalah kelompok pertama, yang berikut adalah kelompok kedua, dan yang di belakang adalah kelompok ketiga. Dan kemudian yang berikut juga video kalian dapat akses lewat modul di scan barcode atau link yang nanti dikirim. Kemudian setelah kalian melakukan diskusi, kalian menunjuk satu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang saya minta kalian berdiskusi apa saja yang menjadi permasalahan tadi ya selama 15 menit. Oke, sekarang sudah selesai ya? Oke, sekarang kalian ya musyawarahkan satu orang yang menjadi ya penyaji materi atau yang mempresentasikan materi. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah sekarang presentasi hasil diskusi. Sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan materi. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Baik, kenalkan nama saya Ridwan, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini tentang krisis ekonomi pada Sri Lanka. Faktor penghambat krisis ekonomi pada Sri Lanka yaitu 1. Sumber daya alam. Sri Lanka memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga membutuhkan impor dari negara lain seperti bahan makanan. 2. Politik dan administrasi pemerintah. Pada April 2021, Presiden Sri Lanka melarang semua penggunaan pupuk impor, menyebabkan para petani harus beralih ke pertanian organik. Itu saja penyampaian materi kami. Saya persilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan dari kelompok lain. Apakah ada yang memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Kami Ya, selamat siang. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Mengapa Presiden melarang untuk melakukan impor? ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Saya dari kelompok 2 mau bertanya.
Kenapa sumber daya alam menjadi faktor krisis ekonomi? Oke, yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya. Ya baik, perkenalkan nama saya Diana Amin, perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini dengan judul faktor politik dan administrasi pemerintah yang buruk. Dinasti politik dituduh menjadi bidang kerok jatuhnya ekonomi negara Sri Lanka. Banyak ekonomi yang mengatakan bahwa kebangkrutan Sri Lanka murni kesalahan pemerintah akibat politik dinasti yang korup dan memburuknya kondisi makroekonomi. Hingga saat ini Sri Lanka telah memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp 1.126 triliun. Ya baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke, ini aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2. Apa yang menyebabkan Sri Lanka bangkrut? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 perwakilan dari Aceh Mancoro dengan bunyi pertanyaannya yaitu mengapa Presiden melarang Sri Lanka melakukan impor? Presiden menjelaskan tujuan larangan impor pupuk sintetis adalah meningkatkan pendapatan petani dengan menyediakan pupuk alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Apakah jawaban yang saya berikan sudah jelas? Jelas. Oke, berikan aplaus. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 perwakilan dari Aswad Firman dengan bunyi pertanyaannya yaitu kenapa sumber daya alam menjadi faktor krisis ekonomi? Karena negara Sri Lanka hanya memiliki sumber daya alam penghasil teh sehingga membutuhkan impor untuk bahan makanannya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Maka jawaban yang saya sampaikan sudah jelas. Oke, yang lain cukup ya. Sekarang kita menuju pada evaluasi dan penguatan. Jadi saya ingin bagaimana mencari tahu pemahaman Anda terhadap materi tadi. Ya. Setelah Anda mendengar penjelasan saya terkait dengan materi di awal, kemudian kami sudah melaksanakan identifikasi masalah, maka sekarang adalah kita menuju pada evaluasi. Nah, sekarang evaluasinya bisa kalian gunakan handphone kalian untuk ya, mengisi ya, pertanyaan-pertanyaan lewat link berikut. Nah, ini akan kalian muncul pertanyaan seperti itu. Kalian sudah menjawab ya? Nah, minta perhatian kembali, fokus di pertanyaan. Ya. Yang pertama adalah soal tentang pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi yang dilihat dari Ada lagi jawaban yang lain?
Pertambahan jumlah penduduk. Ya, jadi ya pertumbuhan ekonomi suatu negara ya mengalami perubahan dilihat dari kapasitas produksi. Jadi yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ya suatu negara merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi yang dilihat dari kenaikan kapasitas produksi. Mana yang saya jelaskan tadi? Ya, orang tua kalian punya kopra sebelumnya pada tahun sebelumnya 1 ton mengalami kenaikan 1,5 ton. Itulah yang disebut dengan kenaikan kapasitas produksi. Karena kenaikan kapasitas produksi tentunya akan mengalami kenaikan pendapatan. Salah satu permasalahan non ekonomi yang menghambat perubahan ekonomi suatu negara yaitu permasalahan masih banyak terjadinya korupsi. Bagaimana video yang Anda nonton tadi? Bahwa di Sri Lanka juga masih banyak terjadi korupsi di lembaga pemerintahan. Itu adalah salah satu faktor non ekonomi yang mengakibatkan terjadinya menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang berikut adalah ini. Negara ABC memiliki kekayaan alam yang melimpah menjadi potensi ekonomi besar. Namun hal ini tidak berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Karena masyarakatnya masih menggunakan sistem tradisional. Maka yang menjadi aspek ya yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sini adalah aspek sosial budaya. Karena mereka masih mempertahankan adat atau tradisi yang lama. Bisa ya? Sekarang kita fokus kepada kesimpulan. Ya. Dari permasalahan tadi atau dari materi yang Anda dapatkan tadi, kira-kira apa yang Anda ketahui dari materi yang kita pelajari tadi? Mulai dari apa yang saya sampaikan, kemudian hasil diskusi. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada pertemuan hari ini? Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan suatu perekonomian agar menjadi lebih baik. Ya, berikan aplaus untuk. Kemudian yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya masing-masing. sumber daya. Kemudian sumber daya. Yang ketiga aspek politik dan administrasi. Kemudian tenaga material dan akumulasi modal yang terakhir adalah aspek sosial dan budaya. Oke, kemudian pembelajaran yang telah kita lakukan ini apa yang kalian dapat? Atau ada kekurangan atau kelebihan ada yang bisa disampaikan? Pembelajaran kita tadi ada yang bisa menyampaikan? Ada? Apa pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kemudian yang berikut tadi ya kesimpulan materinya, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sumber daya alam, ya, sumber daya manusia, akumulasi modal, tenaga material, organisasi produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor politik dan administrasi pemerintah. Oke, sekarang yang berikut adalah tindak lanjut atau penugasan. Jadi silakan kalian mengerjakan tugasnya dengan cara kalian klik tautan yang ada di bawah ini. Atau kalian nanti mendownload tugasnya lewat tautan yang ada di bawah.